Nahdlatul Ulama, organisasi yang mengusung faham Ahlussunnah wal Jamaah. Ditarik ke atas ada Imam Asy'ari, Abdul Hasan Ali bin Ismail al-Asy'ari. Niki Imam awake dhewe, Imam Aqidah kita ada dua, Imam Asy'ari kalian Imam Maturidi. Imam Asy'ari Abdul Hasan Ali bin Ismail al-Asy'ari, Imam Maturidi Abu Mansur Muhammad bin Muhammad al-Maturidi. Ditarik ke atas lagi ada sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Niki sahabat yang luar biasa juga. Nah, Abdul Hasan Ali niki keturunanipun Abu Musa al-Asy'ari saking kabilah Asy'ari. Kabilah yang sejak zaman Rasulullah sudah luar biasa, banyak dipuji oleh Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Mengamalkan hadis kullu amrin dibalin la yuqtada'u bi bismillah fa huwa aqta'u wa bi fa'il walakin fa huwa aqta'u abtar. Perkara apik sing apik yo dimulai dengan bismillah. Perkara apik yang ngaji perkara apik, kitab nulis kitab juga perkara baik, maka sebaiknya dimulai dengan bismillah. Perkara mubah baik dimulai dengan bismillah juga, makan, minum, tidur dan seterusnya. Nah, sing repot iki perkara sing haram. Bismillah, tombok muga-muga metu. Nah, sing agak kacau ya. Bismillah, lawan muga-muga kakonangan enggak boleh. Alhamdulillah syukran ala nawali. Segala pujian milik Allah sebagai rasa syukur kita atas pemberian Allah, atas anugerah Allah. Lah dari mana pesantren alhamdulillah utawi sekabe puji batang perkara iku lillahi tetep takune Allah. Semua pujian milik Allah. Pujian pertama qadim ala qadim, Allah memuji Allah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu innuriyahu min ayatina al-hayah. Niku Allah memuji Allah. Ya kembalinya tentu secara wajib, tentu saja kepada Allah. Qadim ala qadim, Allah memuji makhluk. Allah memuji Rasulullah. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau Muhammad berada pada akhlak yang agung. Itu Allah memuji ke Rasulullah. Tetapi kembali pujian juga kembali ke Allah. Karena yang menjadikan Rasulullah berakhlak agung itu Allah. Yang ketiga, untuk syarat makhluk memuji Allah. Awal dhewe bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqwana wa jalana. Dan seterusnya, awal dhewe muji kepada Allah. Alhamdulillah bojoku ayu. Alhamdulillah hari ini dapat rezeki. Alhamdulillah anakku pintar. Alhamdulillah. Dan seterusnya, ini makhluk memuji Allah. Yang nomor 4, putusan putus makhluk memuji Allah. Makhluk memuji makhluk. Gus Ali kan ngimami enak. Kula muji Gus Ali. Balik pujian mboten teng Gus Ali tapi datang Allah soalnya sing dadekne Gus Ali penak ngimami niku Allah. Pak Zuhan kawan. Fitnah rumahnya kawan. Misal yang mempunyai mimpi. Zaman dalam pulau balik pujian bukan tan pulau tapi tanggane apa soalnya sih nggak ada pulau gandeng Allah ini contoh. Lewat dua pemawan pujian baliknya tanggane Gusti Allah. Ini apa ide ini pun
Ora oleh apa-apa sajane hakikate lho ya. Bukan berarti awake dhewe nglarang muji orang lho. Bojone maca ayu ora gelem blas. Sengeng bolak-balik mebel ora gelem blas. Suwe-suwe ora gelem maca. Kenapa to masa ora gelem mampu segala puji milik Allah. Waduh nenek pengertian itu mboten mekaten. Terus ini tradisi kita Bismillah, Alhamdulillah sebagai rasa syukur kita kepada Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi. Wassalatu wassalamu, sholawat dan salam. Wassalat di mana ini ala pesantren wassalatu tapi tambahin rahmat takdim. Pemberian rahmat yang disertai dengan penghormatan. Sholawat niku dilakukan oleh kita muslim, dilakukan oleh malaikat, juga dilakukan oleh Allah. Jadi sholawat niku sing lakoni mboten awake dhewe, tapi juga malaikat, juga Allah. Ini yang unik. Tetapi tentu saja pengertiannya berbeda. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Karena sholawat itu adalah pemberian rahmat yang disertai dengan penghormatan. Ya, kalau awake dhewe kan muni lafaz Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad. Ya, tapi kalau Allah yo langsung wae memberi rahmat, tidak kemudian mengucapkan sholawat. Masuk Allah doa yang ini Gusti Allah, ya mbak nggak logis ya, langsung memberi rahmat yang disertai dengan takdim, dengan penghormatan, tidak kemudian mengucapkan sholawat seperti kita. Dan sholawatlah ibadah yang hampir pasti keterima gitu. Ada kitab yang menjelaskan bahwa biasanya kalau amal riya, kemudian ngono-ngono badilem dan seterusnya gak keterima, tapi lah sholawat keterima. Ya, rotok riya sahidi ikramali Muhammadin, karena memuliakan Rasulullah. Maka kalau ingin boleh amal sing gampang diterima, perbanyaklah baca sholawat. Man sholla alaiya marratan wahidatan sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa yang membaca sholawat kepadaku Rasulullah, maka Allah akan memberi rahmat. Jadi Allah akan memberi rahmat dia 10 kali. Wa alihi, keluarga Rasulullah wa ba'du. Fahada kitabun auda'tu fihi syai'an min hadithil mauta. Ini kitab itu saya titipkan di dalam kitab itu sesuatu dari hadis tentang mati, gitu ya. Kemudian wa asrat bisaah, tanda-tanda kiamat. Ada hadis saya nggak hafal tapi kira-kira maknanya nggak ada. Tapi entah di dalam kitab ini apa hadis itu kan nggak ngerti kalau kira dari kitab ini ya. Tidak terjadi kiamat sampai gunung-gunung di Arab itu berlubang, dilubangi. Dasar ini ternyata banyak terowongan. Nah, banyak terowongan. Termasuk yang pengen nani heboh 2015 ada terakhir di Mina ini punya. Ada lagi tidak terjadi kiamat manakala ya atau sampai Ka'bah tertutup bayang-bayang saah. Jadi dulu sebelum sekarang, dulu ulama mengartikan saah itu kiamat. Kiamat karena nyawa saah hari kiamat. Nah sekarang ini ternyata sama ada jam pas terdekat Ka'bah ada hotel, di atas hotel ada jam besar, dan pada waktu tertentu ini pun menutupi bayang-bayang menutupi Ka'bah. Cocok.
Terus awal ini ngeten ya tentang asbatus saat tanda-tanda kiamat itu ada tanda-tanda yang masih jauh seperti tentang kita hadis Arab bagi Nawawi ini ada begini. Nah, ada kiamat yang sudah dekat. Ada kiamat yang sedengan, ada yang masih jauh, ada yang sedengan, ada yang sudah dekat. Yang dekatnya itu ya 10 tanda-tanda kiamat itu dari Dajjal, Imam Mahdi, Nabi Isa, Ya'juj Ma'juj, matahari terbit dari barat, Tuhan dan seterusnya itu yang sudah sangat dekat. Nah, sing rodo adoh ya wafatnya Rasulullah sendiri, wafatnya para sahabat besar dan seterusnya ini juga tanda-tanda kiamat. Ada yang menengah mungkin penaklukan Konstantinopel 1453 Ahmad Juara Fatih. Terus seperti lagi atau sana ini pun dekat semakin dekat. Wasai'an minal kalim ala bayani sunnah wal bid'ah. Kemudian juga akan dibahas pembicaraan seputar sunnah dan bid'ah. Para bapak, para kang, awake dhewe ketika berbicara sesuatu, niku harus tahu ini di bab apa, di fan apa. Sunnah kalau di dalam fikih berarti ya sesuatu yang kalau dikerjakan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Man tabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Contohnya. Tetapi sunnah di sini nanti tidak yang dimaksud itu. Sunnah lawan bid'ah, tradisi yang baik dan tradisi yang tidak baik. Ada sunnah di dalam babakan mustalah hadis, ada berbeda lagi. Begitu pula misalkan wajib. Puasa Ramadan hukumnya wajib. Niku wajib syar'i. Manutabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Tapi ketika misalkan Allah wajib bersifat kidam, nah niku wajib akli. Malayata sawaru fil akli adamu, sesuatu yang tidak masuk akal, tidak logis, tidak adanya. Jadi, ngomong opo nanti bab pun nanti akan berbeda. Nah, kita harus mengerti masalah itu. Ya. Di sini sunnah lawan dari bid'ah. Wasai'an minal ahadits biqasdin nasihah. Ada juga hadis-hadis tentang nasihat ditutur laten anak pesantren ngarepaken bagus. Bahkan agama ini yang paling besar adalah nasihat, adin nasihat. Wa ilallahil karim amudu akafal ibtihari. Kepada Allah yang maha luman, yang maha mulia, saya menengadahkan tangan, menengadahkan jari. Menengadahkan epek-epeknya dengan kerendahan, merendahkan diri. Dungo ya kiple-kiple, dungo nyentak-nyentak ya orang patut. Walaupun pernah juga terjadi Rasulullah pas perang Badar ya, nanti ditiru oleh seseorang bikin heboh ya. Ayyan fa'abihi nafsi wa amsali, minta kepada Allah dengan merendahkan diri tadi supaya kitab ini nanti bermanfaat bagi diri saya Mbah Hasim, kemudian orang-orang semisal Mbah Hasim ya termasuk kita, minal juhali dari orang awam lah, secara bahasa jahilun juhalun kira-kira wong bodoh, tetapi ya orang awam lah. Ini bentuk tawaduk beliau menisbatkan diri sebagai orang yang semisal dengan kita. Ada luar biasa hebatnya beliau, diakui tidak hanya oleh orang Indonesia tapi juga masyarakat seluruh dunia.
wa iyaj'ala amali khalisan liwajhihil karim, dan menjadikan amal saya, penulisan kitab ini amalnya Mbah Hasim itu sebagai mukhlis, sebagai ikhlas hanya untuk Allah. Ikhlas niku lillah ya. Jadi ini juga harus apa itu ngerti ya, kita kayak duit ikhlas kok aku. Nah, itu ikhlas di dalam pembicaraan sehari-hari, belum tentu ikhlas sesuai kali yang dimaksud istilahnya. Adek-adekan bupati atau adek-adekan pilek ya legislatif, waduh ikhlas ya ikhlas. Tapi tujuannya supaya dipilih ya. Ikhlas di sini maknanya gak abot rela gitu ya, gak abot enteng. Ini maknanya di sini, tapi bukan ikhlas di dalam istilah, dimana istilahnya berbuat lillah. Para bapak, ikhlas itu ada tingkat-tingkat. Tingkat tertinggi lillah, hanya karena Allah, bukan karena yang lain ya. Yes, lillah. Suwargo kok gak penting, yang penting lillah. Ini tingkatannya para wali. Apa hanya Allah yang dituju, selainnya tidak. Ini tingkatannya tingkatan wali lah ya. Dilokne yora nesu, gelem yora senang. Yus berbuat hanya untuk Allah, untuk ridho Allah. Ya si nomor kali lil jannah ya, beramal mergo pengen mlebu swarga nih kaya awake dhewe. Salat bang mlebu swarga nek kono ana widodari ayu-ayu bojoku kamu boleh widodari sing ramping, sing sat, dan seterusnya. Lil jannah, atau karena takut neraka, beramal karena surga atau karena takut neraka. Ini sing tingkatan kedua, ranking kedua. Neraka panas, akeh ulone, panganane, dan seterusnya. Ya, ini termasuk ikhlas, ranking 2. Walaupun untuk orang yang jenis pertama ini sudah nggak ikhlas lagi ya. Yang untuk awal itu ya kira-kira sing akeh ya iki ya. Pengen mlebu swarga mergo wedi. Nah, sing nomor 3 rankingnya itu adalah beramal tapi untuk perantara dunia. Amalnya amal kebaikan, ibadah, tapi sasarannya yang dituju dunia. Contohnya ya, cah mondok dan tayang sawu dari sesuatu nah ini ya, dari sesuatu itu amal ibadah tapi tujuannya supaya dapat kiriman dan ini. Nah, jenis ketiga ini poso bah jadung, poso bah anaknya sukses. Nah, ini jenis ketiga, tapi jika termasuk ikhlas sih mending. Si nomor 4 sudah nggak ikhlas lagi kan. Innahu jawadun raufur rahim. Wa hadza awan suru'i fil maksudi, dan sekarang saatnya untuk langsung baik membahas kitabnya Bi'aunil Malikil Ma'bud, dengan pertolongan dan yang menjadi raja di raja yang disembah itu. Faslun fi bayanis sunnah wal bid'ah. Ini kalau pas Gus Ali Imami ada ya badi. Akar katanya juga nanti ada kaitan dengan bid'ah. Bid'ah itu cara gampangannya perbuatan yang tidak dicontohkan. Perbuatan yang tidak dicontohkan. Ya berarti Allah yang menciptakan yang tidak ada contohnya ya. Penciptaan oleh Allah itu tidak ada contohnya. Kalau makhluk awal dewi teknologi sekarang hampir semua ada contohnya. Helikopter itu meniru capung, kinjang, titik bentuk-bentuknya juga mirip kinjang. Sepur kereta api itu mirip luwing, kaki 1000.
Kapal selam ikan, kapal terbang burung. Komputer itu sistem kerja otak. Jadi terus sampai konten macam-macam kita tinggal niru-niru aja. Tapi Allah mencipta tanpa contoh. As-sunnatu bidomi wa tasdidi kama qala Abul Baqa fi kulliyatihi lughatan at-tariqatu walau ghairu mardiyatin. Sunnah, as-sunnah dengan dibaca dhamma. Kemudian ada tasdidnya sebagaimana diungkapkan oleh Abul Baqa di dalam kitab kuliahnya. Secara bahasa adalah jalan. Walaupun jalan itu tidak diridhoi, ya pokoknya jalan ngono berarti secara bahasa adalah sunnah. Itu secara lugawi. Jadi Abadi juga harus bisa memahami apakah ini secara lugawi, apakah ini secara syar'i, apakah ini secara bahasa, apakah ini secara istilahi. Ini sudah termasuk mending nih. Karena sering kadang-kadang ucapannya podo tapi yang dimaksud tidak. Orang Jakarta ngarani sirik itu ternyata serik, iri, ya gitu aja ya. Kemudian ketika kita membahas iri, ternyata yang dimaksud bisa gitu, ingin, atau iri yang dengki. Tamani zawalin nikmati anil ghairi, berharap nikmati ada pada orang lain bilang. Nah itu yang istilahi. Tapi yang sering bicara sehari-hari, iri itu yang dimaksud adalah kepingin. Iri aku, bujurnya umah juga. Nah itu yang dimaksud adalah gitu, ingin. Anak iso jadinya iri ya, yang dimaksud ingin gitu. Gitu nggak masalah, nggak dosa. Nah yang dosa itu adalah khasut iri yang istilahi, yaitu berharap nikmat yang ada pada orang lain hilang, yang nggak boleh. Wasar'an ismun litoriqatil mardiyatil maslukati fid dini. Secara syara adalah nama dari jalan yang diridhoi, yang ditempuh di dalam agama kita ini. Salakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menempuh jalan itu Rasulullah, berarti jalan yang ditempuh oleh Rasulullah. Au ghairuhu, atau orang lain, mimman huwa alamun fid dini, di mana orang itu adalah orang agung. Nah di dalam agama ini, kasahabati seperti sahabat. Contoh, adzan Jumat 2 kali itu di zaman Sayyidina Utsman, Rasulullah tidak. Kemudian tarawih berjamaah itu di masa Umar, Rasulullah tidak seperti itu ya. Kemudian pembukuan Quran Abu Bakar, di Rasulullah tidak, dan seterusnya. Karena sangat hal-hal baru yang dimunculkan di zaman Rasulullah belum ada. Jadi sahabat itu punya inovasi-inovasi yang kemudian kita ikuti sampai sekarang. Ini juga termasuk sunnah, bukan bid'ah ya. Jadi nggak masalah, nggak usah dipertanyakan, jalani gitu aja. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di. Ya, tempuhlah jalanku, atau tetaplah kamu dengan sunnahku, berpeganglah kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ada 4 sahabat, yang 2 ini adalah mertua, yang 2 adalah menantu. Abu Bakar, putri Abu Bakar Aisyah dinikah oleh Rasulullah, putri Umar Hafsah dinikah Rasulullah. Sayyidina Utsman menantu Rasulullah 2, Ruqayyah dan Ummi Kulthum. Sayyidina Ali 1, yaitu Fatimah. Aisyah itu pernah ngendika ngeten, matur dateng Sayyidina Abu Bakar, Romo, kula dalu tadi malam
saya bermimpi ada 3 rembulan jatuh di kamar saya. Nah, bahkan, "Duh, anakku, jika mimpimu benar, nanti di tempat ini, di kamarmu ini akan dimakamkan 3 orang paling mulia di muka bumi." Dan kok sejarah membuktikan dimakamkan di kamar Aisyah, Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian bapak Aisyah yang juga menakwil mimpi tadi yaitu Abu Bakar, dan yang ketiga adalah Umar bin Khattab. Terus dijamin masuk surga ya. 4 sahabat itu dijamin masuk surga. Nah, dan nanti ada 10 ya. Setelah 4 itu Talha wa Sa'din wa Sa'idin wa Abdirrahman ya Aufin wa Abi Uthman Amr bin Jarrah wa Zubair bin Awam. Itu urutan sahabat di Ahlussunnah wal Jamaah. Sahabat paling mulia itu adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Dan asratul kiram ya, 10 sahabat tadi. Jika dijamin nyawa ini, ya kalau harus ngaji, harus sholat, harus ibadah, karena nggak dijamin. Mau hukum gandol berhasil, mau nih dalam rangka itu. Wa urfan ma wadoba alaihi muqtadan nabi yang kana awalian. Secara uruf adalah jalan yang di istiqomahi, dilanggengi, dijalani terus menerus ya oleh pemimpin-pemimpin yang menjadi panutan, baik itu nabi maupun wali. Jadi cara gampangannya yang termawar nak menggahulong ya. Sunnah itu tradisi yang baik, dan menjadi tradisi, sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan berkali-kali terus menerus sehingga menjadi tradisi. Nah kalau bid'ah berarti tradisi yang jelek. Nah, ini cara sederhana nih, ya. Cara sederhananya ngoten. Tradisi yang baik dan tradisi yang jelek. Tradisi yang baik sunnah, tradisi yang jelek adalah bid'ah. Masalahipun sering terjadi saat ini itu. Sunnah bid'ah masih kata-katanya, tapi yang dituju itu menjadi lain. Ini yang repot. Contoh, kunut ya itu sejak dulu sudah sunnah, tapi belakangan dituduh bid'ah. Ada apa yang sudah sunnah sejak dahulu kemudian belakangan diubah-ubah menjadi bid'ah. Soalnya yang dulu orang menyebut sebagai bid'ah ya, seperti cacian kepada para sahabat, kemudian kepercayaan atau i'tiqad bahwa Allah di arsy. Ini sejak dulu sudah dianggap sebagai bid'ah, tapi sekarang kadang-kadang ada yang menyebut itu justru sunnah. Dibolak-balik, yang dulu sunnah dianggap bid'ah, yang bid'ah dianggap sunnah, dan seterusnya. Walau wali zaman ternyata seperti itu. Jadi pemimpin yang diikuti, yang menjadi panutan ya bisa nabi, bisa wali. Yang unik, alhamdulillah, NU itu adalah ormas di mana banyak sekali kekasih Allah, waliullah. Kalau nggak salah di kontrol gue atau apa ya. Jadi jumlah nabi itu 124.000. Kilbakul ya, ini pendapat sebagai pendapat. Nah, jumlah nabi 124.000. Kemudian jumlah rasul 313. Yang namanya disebut di Quran 25. 124 nabi, 124.000 nabi ini sama dengan jumlah sahabat, sama dengan jumlah wali setiap masa. Hari ini jumlah wali juga 124.000, tapi berada di seluruh dunia, di gone walau alam. Yang ngerti di kalangan mereka sendiri, komunitasnya. Siapa wali-wali itu yang ngerti di kalangan mereka sendiri. Kita nggak tahu karena kita bukan wali. Ini ada
tanda-tanda piye ini kan angka yang unik wali murid ya 124.000 wali sekian. Kalau ada yang meninggal 5 ya nanti dilantik 5, meninggal 3 ya dilantik 3, karena sing meninggal juga ada yang dilantik 313 jumlah rasul itu sama dengan pasukan perang Badar. Pasukan perang Badar 313 jumlah Rasulullah melawan 1000 kafir Quraisy di menang Jahal, menang 313. Umat Islam dulu kalah jumlahnya biasa. Pernah kita itu berperang penaklukan Andalusia Spanyol tahun 711 itu 12.000 tentara Muslim melawan 100.000 tentara Eropa, belum menang 12.000 tentara Muslim. Perbandingan yang luar biasa. Jadi sampai pasukan Eropa itu kirim surat ke rajanya minta bantuan pasukan tambahan karena kami menjumpai pasukan dari langit. Saking hebatnya tentara Islam. Lu tanganku kok tugel, lu sikilku kok tugel, lu buluku kok ya tugel pisan. Kira-kira apa gitu. Jadi 12.000 menang. Dan Islam membangun peradaban yang luar biasa di Spanyol, Andalusia, Cordoba, Alhambra. Gitar itu karya umat Islam itu gitar. Sampai sekarang gitar yang paling hebat, yang paling indah, paling baik adalah gitar Spanyol. Sampai dibuat ukoro, wong wedok kok bagus, bodinya yapit, bodinya gitar Spanyol. Sampai gitu, wedok bodinya tengah belendem. Orang kan gitar Indonesia, mendekatkan sang Jawa gitu. Jadi seperti itu. Di Spanyol banyak sekali filsafat, filosof, Ibnu Rus, Ibnu Baca, Ibnu Taufan. Kalau nggak salah Ibnu Malik Al-Alfiyah juga Al-Andalusi. Ada Andalusia juga ya. Imam Qurtubi. Oh iya, Qurtubi. Tafsir Qurtubi Cordoba dikirim Qurtubi, Qurtuba. Sabila. Real Madrid nopo Pak? Foto alam. El Real. El Barca kan ada alnya ya, ada El Barca ada al itu kan adanya di bahasa Arab. Sunni mansubun ila sunnati. Sunni ini penisbatan kepada sunnah. Khudifa atau linisbati, taknya dibuang karena nisbat. Wal bid'atu kama qala Syekh Zarruq fi uddatil malik syar'an ihdatu amrin fid dini. Secara syara adalah membuat hal baru, perkara baru di dalam agama. Tadi yang dikatakan tidak dicontohkan tadinya. Yusbihu ayyakuna minhu, yang perkara baru ini mirip-mirip sebagai bagian dari agama. Walaysa minhu, padahal bukan bagian dari agama. Sawa'un kana bisurati au bil haqiqati, baik adanya secara bentuk atau secara hakikat. Hal baru, membuat hal baru yang tidak termasuk bagian agama, tidak ada landasan agamanya. Orang kok terus setiap hal yang baru disebut bid'ah, tidak seperti itu. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa membuat hal baru, nganyar-nganyari di dalam perkara ini, perkara agama Islam, apa yang bukan bagian dari agama Islam,
atau gambar yang bertentangan dengan prinsip agama Islam, maka itu akan tertolak. Awal dhewe ini kan sering menjumpai hadis ini, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Ini malike gare gampang mawon. Sing ditolak itu adalah sing malaisa minhu. Kalau sing minhu berarti makbul. Sing ditolak itu sing malaisa minhu, sing bukan bagian dari, sing tidak ada dalil Quran enggak, hadis enggak, ijma enggak, qiyas enggak, tetapi kok ada yang bagian dari itu cocok, berarti enggak masalah, tidak ditolak alias diterima. Wa qali sallallahu alaihi wasallam wa kullu muhdatsatin bid'atun, sesuatu yang diperbarui, yang diada-adakan itu adalah bid'ah. Nah sekarang ini juga ingat ini bantahan ya. Sering kita mendengar kullu bid'atin dolalatun wa kullu dolalatin finnar. Nah ini bantahannya dos pundi. Kullun itu tidak mencakup semua ternyata. Banyak ayat Quran kalimatnya kullun tetapi tidak mencakup semua. Dikecualikan, dan dikecualikannya banyak. Contoh, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Wa ja'alna wis dadekaken sapa ingsun Gusti Allah minal ma'i saking banyu kulla syai'in ing saben-saben suwiji hayyin kang urip. Aku ciptakan dari air segala sesuatu yang hidup. Lah dasare iki secara lugawi semua makhluk hidup dicipta dari air. Tetapi kita dicipta dari tanah, jin dari api, malaikat dari nur cahaya, setan dari api. Lu sih dikecualikan akeh. Jadi kulun tidak mencakup semuanya. Begitu pula hadis kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Bantahannya ngoten. Nah, secara bantahan niku mau. Kemudian hadis tentang bid'ah itu ada beberapa ya. Bisa tadi man ahdatsa fi amrina ma laysa minhu fa huwa raddun. Kemudian ada ini kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Ada lagi man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ayyan qusa min ujurihim syai'ah. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha ba'dahu min ghairi ayyan qusa min ujurihim syai'ah. Akhirnya kok seseorang berbuat sesuatu kemudian dicontoh, maka dia akan mendapatkan pahala kalau perbuatan itu baik, dan pahala orang-orang yang mencontoh tanpa dikurangkan dari orang-orang yang mencontoh itu. Ya, Mbah Hasim mulang santri Fatihah. Setiap santri yang membaca Fatihah, Mbah Hasim dapat pahala. Santri yang Mbah Hasim, Mbah Yai Mojo Santri, ya, ngulang Fatihah. Santri yang Mbah Mojo Sari setiap membaca Fatihah, Mbah Mojo Sari juga dapat pahala. Mbah Hasim sing ngulang Mbah Mojo Sari juga dapat pahala. Terus gitu. Lah perkorane perkara apa? Pengen jadi guru, jadi kiai, jadi ustadz ini harapan kita. Kalau semangat ngaji, semangat ngulang ini harap-harap lo gini. Walaupun jadi kepala sekolah, kepala man, jadi pakai senangnya terdiki kan harapannya ini nanti kok jenengan paham masalah ini dan kemudian menjadikan kelurusan akidah, berbuat menjadi baik. Saya selalu dapat pahala dengan ngulang murid dengan pas begitu, dengan dapat saya juga terus gitu. Dan sing ruwe pokilah sing dicontohnya perkara sing elek. Terus oleh dosa.
Jariah terus mulanya ini jika sing paling melas dalam masalah ini Qabil karena melakukan pembunuhan pertama dan setiap terjadi pembunuhan yang tidak hak Qabil dapat bagian dosa. Repot nih kenarok mati ini tunggulan metu ki Qabil gak apa-apa nih belas nih tapi yo bangga terus anu sopati mati ini kenarok ya ngoten terus ganti Westerling mata ini rakyat Sulawesi 40.000 raruh Jawa nih yo bangga oleh terus Hulakohan nyerbu Baghdad 1258 korbannya 1.600.000 versi Ibnu Khaldun 1.600.000 Qabil oleh iya mana berbuat sing apik dicontoh lah nek berbuat elek ndeli oae aja di ketoknya jadi ditiru kok repot upload di YouTube. Ada sih saya aku sama upload ini ya. Sing kata saat ini dia upload malah sih. Ya. Nah sini ulama tokoh agama yang sangat gampang dicontoh karena jadikan dasar kadang-kadang. Kurang nanti, masya Allah. Ya, amin teman saya lagi tak ngomongnya berarti kalau nyontoni gimana mau tanya ya bisa merasa aku wes ya ini. Ya, ada seorang salaman dengan cewek misalnya ini banyak terjadi di masyarakat kita karena seperti ini apalagi seorang guru terus di dasar ya ini kali salaman kalau cewek, hendaknya terjadi salaman pakai oleh dosa ini kan repotnya kan di sini. Ini yang hadis manisana fil Islam sunnah dan hasanah yang wow. Terus di hadis ini aja sudah ada yang sunnah yang baik, ada sunnah yang jelek. Di hadis ini aja manisana fil sunnatan hasanatan sunnatan saya. Ini aja juga ada dua, maka ini juga bantahan bagi mereka yang menyatakan bid'ah itu tidak ada yang bid'ah hasanah, bid'ah mahmudah, sehingga semua bid'ah adalah sayyi'ah, dolalah dan seterusnya. Waqad bayyana al ulama'u rahimahumullah anal makna fil haditsainil madhkuraini raji'un li taghyiril hukmi bi tiqaddima laisa bi qurbatin qurbatan. Nah, hadis dua tadi man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fa waradun karo wa kullu muhdatsatin bid'atun itu kembali kepada pembeloan hukum, perubahan hukum. Sesuatu itu sajanya bukan termasuk ibadah, gampangnya ya. Tidak bisa dijadikan cara mendekatkan diri kepada Allah. Laisa biqurbatin, bukan ibadah, tapi dianggap sebagai kurban, dianggap sebagai ibadah. Sajanya itu ibadah, tapi dianggap sebagai ibadah. Inilah yang dimaksud dua hadis tadi. Lamun telakil ihdati tidak setiap hal yang diada-adakan. Jadi kok orang kok terus kapan opo sing dulu gak enek menjadi enek disebut bid'ah, tidak seperti itu. Wong Islam itu berkembang, setiap zaman berbeda. Awake dhewe mawon niki generasi saya ya terhadap IT aja ini sudah bingung. Dia perubahan berapa tahun sih? Bingung masihnya tadi. Jangan pointer. Pijat iso noteng, dipijat iso metu gambar ini. Tak pijat metu beluke. Oh, peti kopong ya.
zaman sudah berbeda. Padahal saya dengan murid itu berapa sih? Saya sudah merasa berbeda. Nah, Islam itu berkembang. Nah, masuk ini terus gauleng, ya repot. Perang musuh beri tembak awal dia panggah keris. Bambu. Ya, kita bisa dibunuh dari jarak jauh, kita tidak bisa membunuh dengan jarak jauh. Allahu Akbar. Dus, itulah Allahu Akbar yang terakhir. Terus sampai tekonggon wis mati. Ya kalau mereka tembak ya harus tembak atau yang melebihi tembak. Itulah yang dilakukan Muhammad II Al-Fatih ketika penaklukan Konstantinopel, membuat meriam terbesar sepanjang sejarah. 1453, 29 Mei 1453. Nah, sekarang rame ya. Museum Hagia Sophia dijadikan masjid. Dulu Muhammad II Al-Fatih minta untuk Hagia Sophia dijadikan masjid. Cuman di masa Mustafa Kemal Atatürk dijadikan museum. Ini di zaman Erdogan itu dijadikan masjid lagi. Yang masih pro kontra. Apa di sekarang yang tidak pro kontra? Mau apa mesti terus apalagi di negeri kita ini wes api nanti menimbulkan pro kontra apa mana sih elek sing api wae pro kontra. Jadi tidak setiap hal yang baru membuat hal yang baru kemudian langsung dicap ada ukurannya. Ikot tanawalat syariah bi usuliha fayakunu rojian ilaiha. Karena kadang-kadang syariah nanti bisa mencakup dia, ya, memasukkan perbuatan baru tersebut ya sesuai dengan prinsip-prinsip dasar syariah itu. Contoh torekoh misalnya, torekoh itu pada intinya kan berzikir, ya, walaupun mungkin dengan caranya ada gerakan tertentu, kalau dengan lafaz tertentu. Tapi pada dasarnya zikir, dan zikir itu diperintahkan oleh agama, oleh Allah, oleh Al-Quran. Bahkan punjeri ibadah itu adalah zikir. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Dirikanlah sholat itu untuk zikir. Ya, tujuannya sholat itu supaya zikir supaya eling nanggone pangeran. Tapi waktu kemudian dipisah, berarti lah sampai bikin betul usah sholat pak. Nah ini mulai kacau nih. Yo wadah karo isi, sholat itu wadah, zikir itu isi. Lainnya ada di gua terus isinya terus piye bentuknya. Iya. Jadi biar kedua-duanya kan ini perintah dua hal yang berbeda diperintahkannya. Jadi tidak bisa di salah satu kan ya udah sholat sing khusyuk, sholat sing khusyuk, tapi kemudian ojo lapis dikit gak usah sholat dan ini repotnya nih. Dan banyak seperti ini terjadi di yang agak-agak jauhin gitu ya, ini agak banyak terjadi ya, eling ya, dan seterusnya. Au bifuru'iha fayakunu makisan alaiha, atau nanti bisa disentuh, dicakup oleh cabangan-cabangan daripada syariat sehingga bisa dikiaskan kepada sesuatu tersebut. Kias niku menghukumi sesuatu yang belum ada nasnya dengan menyamakan sesuatu yang belum ada nasnya dengan sesuatu yang sudah ada nasnya, karena persamaan hilang. Narkoba itu zaman Rasul belum ada, di Quran juga nggak ada, yang ada adalah khomer ya. Kias itu ya menyamakan hukum narkoba dengan hukum khomer karena ada persamaan hilang, sama-sama memabukkan. Itu namanya kias.
Kalau jam ini 21.42. Kalau kita pengatakan ini babnya agak baru lagi nanti. Jadi babnya adalah sunnah dan bid'ah. Kalau sunnah mungkin secara sederhana itu yang tradisi baik yang ada dasarnya ya, sesuai dengan Quran atau hadis atau ijma atau qiyas yang kemudian yang bertentangan dengan agama berarti nanti bid'ah ya. Awal diri kita semua tidak usah terlalu peduli dengan omongan siapapun yang anti terhadap tradisi kita. Kadang sangat saja nih kalau kita mau menjadi ada dasarnya, walaupun mungkin hadisnya masih perlu didiskusikan. Hadis yang dhaif kan boleh untuk fadlul amal. Dan Rasul ini yang paling saya akhir ya sebagai dasar yang paling kenal awal diri kapal dalil dibalik mawon. Contohnya istighosah yang di Imam Ghazali tadi. Istighosah itu tidak pernah dicontohkan Rasulullah. Lawai dewi dari itu orang enggak. Nah diwalehi tidak dicontohkan, tapi kan tidak dilarang. Yasinan itu tidak diperintahkan oleh Rasulullah, tapi kan tidak dilarang. Kanjeng Rasul tidak memerintahkan, Kanjeng Rasul tidak mencontohkan, belum tentu Rasul melarang. Rasul khutbah nggak pakai mic, bukan berarti pakai mic dilarang. Mergo zaman itu belum ada mic. Rasul nggak pakai HP, memang HP belum ada, bukan berarti pakai HP dilarang. Sesuatu yang Rasul tidak memerintahkan, sesuatu yang Rasul tidak melarang, belum tentu yang Rasul tidak mencontohkan atau Rasul tidak melakukan atau Rasul tidak mencontohkan, belum tentu Rasulullah melarang. Kan Rasul tidak dahar daging tertentu, bukan berarti langsung dicap hadis ini daging ini apa, belum tentu, karena Rasul tidak selera, bisa jadi karena sebagai manusia biasa ya punya selera juga. Ada orang ditulis durian nyang ora gelem yang mampu tok wis nelu ya. Nyak kok ditulis ya jelas seneng ya. Saya tidak setiap orang seperti itu, orang punya selera masing-masing. Makanya semoga ada guna dan manfaatnya. Orang yang maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.